Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, jumpa lagi di materi berikutnya atau video pembelajaran berikutnya. Masih tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 3, lingkungan dan manfaatnya, dan pembelajaran 1. Seperti biasanya, sebelum memulai materi, marilah kita baca basmalah dengan harapan kita dapat manfaat dari video pembelajaran ini dan kita dimudahkan dalam semua urusan. Kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, seperti biasanya saya sampaikan muatan mata pelajaran dalam pembelajaran 1 ini. Muatan pelajarannya ada 2, ada IPA, ada bahasa Indonesia. Pemetaan kompetensi dasarnya masih sama seperti materi-materi berikutnya. Berarti tidak perlu saya sampaikan. Tujuan pembelajaran dari pembelajaran 1 ini ada 2. Yang pertama, dengan kegiatan membaca, siswa dapat menentukan ide pokok setiap paragraf dalam bacaan secara percaya diri. 2. Dengan menulis, siswa dapat mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf secara tanggung jawab. Perhatikan gambar-gambar di sini. Ini foto saya ambil dari internet ya. Kalau kita perhatikan gambar-gambar di sini, ini adalah sebuah foto gerabah yang terbuat dari tanah liat ya. Ini banyak kita jumpai di sepanjang Jalan Madura. Ini banyak sekali pemandangan seperti ini. Ini adalah gambar berikutnya ya. Ada tempat minum, ini kendi. Ini tungku ya untuk membakar arang. Kemudian di sini ada peralatan masak dari tanah liat. Ini adalah vas bunga yang terbuat dari tanah liat. Kalau kita perhatikan di sini sangat bagus ya, sangat indah, sangat artistik, cantik. Ini berarti harganya sangat mahal ini ya. Bisa terbuat dari keramik, bisa juga terbuat dari tanah liat. Namun ini terbuat dari tanah liat. Kita lanjutkan. Nah, perhatikan. Ya. Amati gambar ilustrasi yang ada di layar kalian. Ini saya ambil dari buku siswa. Berdasarkan gambar ini ya, kita dapat membuat sebuah cerita dari gambar ini. Ini Lani ya. Lani berimajinasi, ada sebuah gambar tanah liat. Kemudian ada tanah liat yang sudah dibentuk-bentuk. Kemudian ini adalah beberapa gerabah yang terbuat dari tanah liat. Nah, berkaitan dengan gambar ini, nanti tugas kalian di akhir materi ini adalah mengembangkan atau membuat sebuah cerita dari gambar ini. Untuk dapat membuat cerita berdasarkan gambar, kalian harus dapat memahami langkah-langkahnya. Perhatikan langkah-langkah dalam membuat cerita berdasarkan gambar. Ada beberapa, saya bacakan sebagai berikut. 1. Amati gambar dengan cermat. Ini gambarnya diamati dengan cermat ya, dengan seksama. Yang kedua, buatlah ide pokok masing-masing gambar. Berarti nanti kalian membuat ide pokok dari ini. Gambar yang pertama ini dibuat ide pokok.
gambar yang kedua juga, dan gambar yang ketiga. Jika nanti kalian membuat 3 ide pokok, berarti kalian nanti dapat membuat atau mengembangkan sebuah cerita sebanyak 3 paragraf. Begitu. Ya. Saya lanjutkan yang ketiga. Saya ulangi tadi, yang pertama amati gambar dengan cermat. Yang kedua, buatlah ide pokok dari masing-masing gambar. Yang ketiga, kembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf. Kalau kalian membuat 3 ide pokok, berarti menjadi 3 paragraf. Karena di sini ada 3 gambar. Kalian kembangkan ide pokok 1, 2, 3, berarti menjadi 3 paragraf. Nah anak-anak, supaya kalian mudah untuk membuat cerita berdasar gambar, mari kita baca cerita Nani pada halaman 124, kalian dengarkan. Pengalaman di hari Minggu yang tidak kalah menariknya dibanding dengan Edo dan Benny adalah pengalaman yang dialami oleh Lani. Hari Minggu ini, Lani diajak ayahnya pergi ke Madura. Ayah Lani ingin membeli beberapa kerajinan gerabah untuk pelanggannya. Seperti kita ketahui bersama, bahwa Madura merupakan salah satu daerah penghasil kerajinan gerabah yang berkualitas tinggi. Sepanjang perjalanan, Lani sibuk mengamati sekelilingnya. Lani takjub melihat potensi alam yang ada di Madura. Lani juga begitu kagum akan orang-orangnya. Mereka pekerja keras. Mereka juga pandai memanfaatkan potensi alam yang ada di sekitarnya. Mereka bekerja keras dari pagi hingga sore. Tak kenal lelah meski harus bergubang dengan tanah, menggali dan mengumpulkan tanah liat untuk dijadikan bahan pembuatan gerabah. Bacaan pada halaman 124 yang berjudul Gerabah dari Pulau Madura ini adalah latihan untuk kalian mencari ide pokok sebuah bacaan, sebuah karangan. Ada 11 paragraf. Saya ambil contoh paragraf 1. Salah satu warisan karya budaya yang sangat tua, luas persebarannya, dan mampu bertahan hingga sekarang adalah gerabah, yakni barang pecah belah dari tanah bakar yang dibuat secara tradisional. Titik. Kalimat ke-1. Lanjut kalimat kedua. Gerabah juga dikenal dengan sebutan tembikar. Titik. Lanjutkan kalimat ketiga. Gerabah konon sudah dibuat manusia sejak mereka hidup menetap dan mulai bercocok tanam beberapa ribu tahun sebelum tahun Masehi, dan kini masih kita dapatkan di seluruh pelosok Nusantara, tidak terkecuali di Madura. Titik. Paragraf 1 selesai. Ada berapa kalimat? Kalau kita hitung sambil memperhatikan buku kalian halaman 124, ada 1, 2, 3. Ada 3 kalimat. Seperti yang telah saya sampaikan pada materi-materi sebelumnya, bahwa dalam setiap paragraf itu ada kalimat utama, dan ide pokoknya berada di kalimat utama tersebut. Kalimat utama bisa di depan, bisa di tengah, dan bisa di akhir paragraf. Kalau di depan namanya apa? Kalau di tengah namanya apa? Kalau di akhir paragraf namanya apa? Itu sudah saya sampaikan ya, diingat-ingat, dipelajari lagi. Untuk contoh paragraf 1 ini, kalimat utamanya terletak di awal paragraf, yaitu salah satu warisan karya budaya yang sangat luas bla 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 sampai titik tradisional. Nah, untuk mencari ide pokok, kalian tidak harus menulis semuanya kalimat utuh seperti yang ada di buku kalian. Kalian cukup menulis beberapa kata yang paling penting. Contoh dari paragraf 1, ide pokoknya adalah
salah satu warisan karya budaya yang sangat tua, luas persebarannya, dan mampu bertahan hingga sekarang adalah gerabah. Cukup sampai di situ, tidak usah diteruskan sampai titik secara tradisional, cukup sampai gerabah. Nah, itu adalah contoh mencari ide pokok di sebuah paragraf. Berikutnya, paragraf-paragraf yang lain silahkan latih diri kalian supaya kalian tidak lupa dan lebih terampil. Berikutnya, kita sudah sampai pada tugas 1 pembelajaran 1. Mengembangkan ide pokok menjadi sebuah karangan berdasarkan gambar. Berarti, sudah saya sampaikan di depan tadi, kalian membuat dulu ide pokoknya. Ada 3 gambar, berarti 3 ide pokok. Setelah itu, kalian kembangkan menjadi sebuah karangan terdiri dari 3 paragraf. Jadi caranya, tulis dulu 1 ide pokok, titik 2 apa, ditulis. 2, tulis di sini, ide pokok apa, titik 2 apa, gambar yang kedua. 3, ide pokok, titik 2, ditulis apa, ini. Kalian menemukan ide pokoknya dahulu. Kalau sudah, 1, 2, 3 sudah, kalian tulis di bawahnya judulnya apa, kemudian bacaan atau karangan yang terdiri dari 3 paragraf yang dikembangkan dari ide pokok yang kalian temukan ini tadi. Itu saja kiranya yang saya sampaikan pada video pembelajaran kali ini. Kita baca hamdalah. Semoga apa yang saya berikan kepada kalian bermanfaat dan kalian bisa mengerjakannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian pembelajaran 1. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.